Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga efeknya. Baik, itu ada efek apa lagi ya? Entar ngecek ini apa. Oke, intermezzo dikit. Baik, selamat pagi semuanya. Jam berapa sekarang? Baik, kita akan masuk lagi ke dalam materi saya gitu ya. Ya, materi saya, materi kita, di mana kali ini saya akan ingin sharing mengenai data mining. Jadi, ini adalah materi lanjutan dari video-video data mining yang sebelumnya pernah kita bahas ya. Nah, di sini kita akan membahas masalah transformation. Baik, seperti apa transformation kita lihat aja yuk. Oke, transformation itu adalah proses ketiga ya dari serangkaian knowledge discovery from data. Nah, ini saya update ya gambarnya dari video yang lalu. Itu kan sebenarnya yang diupdate itu saya ingin menunjukkan bahwa sebelum kita melakukan interpretasi terhadap hasil, maka kita bisa balik lagi ke tahap-tahapan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi sebelum sebelum sesuatu itu menjadi knowledge, kita bisa balik lagi ke tahapan selanjutnya. Bisa kita lihat pada, nah di sini nih saya gunakan pointer dulu ya. Nah di sini ya. Jadi kalau di video yang lama itu KDD tahapannya sekuensial ke atas sampai dia menjadi knowledge. Ya kemarin kita bahas selection, preprocessing. Nah, kalau di sini, sebenarnya memang dia bisa balik lagi ke bawah ya, itu cuman salah nyari gambar aja kemarin. Tapi tahapannya tetap sekuensial ke atas, itu benar. Nah, saat kita akan menginterpretasikan, merubah pattern menjadi knowledge, apabila nanti kita kita bisa lakukan benchmark, misalnya pattern yang kita dapat dari serangkaian proses yang pertama adalah itu. Kemudian terdapat kesalahan atau kita ingin mengevaluasi lagi hasilnya, kita bisa balik lagi ke proses data mining. Misalnya pertama menggunakan metode A, kedua menggunakan metode B, kita lihat hasilnya dengan data yang sama. Atau kita bisa melakukan transformasi lagi, ya, metode data mining-nya sama misalnya, atau kita lakukan pre-processing lagi, atau kita melakukan data selection lagi. Misalnya atribut yang saya gunakan pertama kali itu adalah 20, hasilnya seperti apa, kemudian saya balik lagi ke sini atribut yang saya gunakan adalah 50, hasilnya seperti apa, bisa di-benchmark seperti itu ya. Jadi proses KDD itu benar dilakukan secara sekuensial, tapi untuk mendapatkan knowledge yang bagus, maka kita bisa balik ke proses sebelumnya. Dengan membandingkan hal-hal yang kita akan lakukan gitu ya. Karena untuk selection, preprocessing, transformation, data mining, dan interpretasi, ini sebenarnya banyak teknik yang bisa dilakukan. Jadi kita bisa membandingkan dari sisi mungkin atribut ataupun dari teknik-teknik di setiap proses ini. Gitu ya. Nah, di sini transformation adalah merubah preproses data menjadi transform data. Baik, seperti apa eee, transformation ini kita lihat aja. Nah, jadi kenapa harus transformation? Kita tahu bahwa setelah dia menjadi target data, ya nanti, data itu akan dieksekusi dengan menggunakan metode data mining ya. Nah, metode data mining itu kan banyak, ada naive Bayes untuk klasifikasi, decision tree misalnya, kemudian bisa artificial neural network. Lalu di cluster dia ada K-means, K-medoid, ada DB-scan, di association ada association rule mining, ada FP-growth dan lain-lain. Nah, sementara kita memiliki suatu data dan kemudian akan dieksekusi dengan metode data mining yang tadi itu. Nah, metode data mining ini memiliki apa, input data yang berbeda gitu ya. Misalnya kalau kita ngomongin decision tree, seperti yang kita ketahui bahwa decision tree itu, akan membuat suatu rule di mana dalam bentuk suatu pohon keputusan kan gitu ya, berdasarkan, atribut-atribut yang nanti akan dibandingkan dengan menggunakan entropi dan information gain. Nah, artinya data yang nanti akan diinputkan ke dalam algoritma decision tree itu tipenya kategorikal gitu ya.
Nah, apabila kita memiliki data numerik gimana? Nah, kita bisa lakukan diskretisasi di situ menjadi kategorikal sehingga bisa dieksekusi di algoritma decision tree tadi. Nah, yang kita lakukan adalah mentransformasikan data. Artinya transformasi itu bentuknya berubah, tapi maknanya sama gitu ya. Jadi dia tidak merubah makna, hanya merubah bentuk. Misalnya yang tadinya numerik menjadi kategori atau sebaliknya yang tadinya kategori menjadi numerik atau bentuknya berbeda misalnya dari image menjadi angka atau dari sinyal menjadi angka yang dimana angka itu adalah sesuatu yang bisa diproses oleh komputer intinya gitu ya. Jadi mengapa kita harus lakukan transformation itu adalah segelintir alasan kenapa kita harus melakukan ini gitu ya. Nah, selain itu ketika nanti metode data mining itu dieksekusi, dia memerlukan waktu. Jadi memang sistem data mining ini bukan real time, ya, bukan sekarang saya butuh, sekarang saya dapat hasil, bukan. Sekarang saya butuh, mungkin hasilnya 5 menit lagi, sejam lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi, dan seterusnya, gitu ya. Terus, bisa jadi ada atribut yang tidak tersedia, padahal atribut itu kita inginkan sebagai suatu bahan yang akan kita pertimbangkan untuk kita eksekusi data mining, gitu ya. Nah, jadi intinya transformasi itu dia akan merubah bentuk data dan akan menyesuaikan bentuk data itu dengan inputan yang diinginkan oleh metode data mining yang akan kita pakai tanpa menghilangkan makna dari data itu. Nah, ada beberapa pendekatan transformasi di sini ya, ada 5. Yang pertama smoothing. Nah, smoothing ini gunanya untuk membuang noise. Jadi kalau ada noise kita hilangkan ya. Lalu ada aggregation, ini adalah operasi summary. Jadi dia akan merubah bentuk dari database transaksional atau dari data apapun menjadi data yang teragregat. Gitu ya. Gimana agregat? Agregasi itu ya agregasi. susah jelasin ya. Jadi kita merubah bentuk data. Gitu ya. Intinya kalau aggregation dia merubah bentuk data dari yang tadi datanya dia seperti mengelompokkan lah kalau agregat itu ya. Jadi dia akan mengelompokkan data itu sehingga data itu lebih mudah untuk dibaca dan dieksekusi. Lalu yang ketiga adalah generalisasi. Jadi misalnya kita punya data primitif di sini dengan level yang rendah ya, kemudian kita akan gantikan dengan level data yang lebih tinggi ya, menggunakan hierarki konsep di mana data itu sebenarnya kan memiliki hierarki. Apalagi data yang berasal dari data warehouse ya, jadi ada hierarki datanya. Atau bisa kita lakukan diskretisasi juga di situ, karena diskretisasi itu juga termasuk proses generalisasi. Lalu yang keempat itu adalah normalisasi, di mana kalau kita ngomongin normalisasi itu merubah data menjadi bentuk dengan skala yang rentangnya lebih kecil. Ya, jadi misalnya ada uang tuh, uang 10 miliar kan gede banget tuh 10 miliar gitu ya. Nah, kita bisa skalakan ulang itu data menjadi skala yang lebih kecil, ya. Bisa untuk satu atribut saja atau untuk keseluruhan atribut. Karena sesungguhnya dia tidak merubah makna dari data itu. Kemudian yang terakhir adalah atribut construction atau fitur construction. Ini adalah atribut baru yang derive atribut ya, yang dibentuk dan ditambahkan ke dalam kelompok atribut yang telah ada. Baik, masing-masing itu kita jelaskan. Yang pertama adalah smoothing. Pada video sebelumnya di pre-processing, smoothing ini udah kita jelasin. Jadi kita bisa menggunakan masalah binning ya, binning. Jadi mengelompokkan data menjadi beberapa bagian ya, terlebih dahulu diurutkan gitu ya, nanti dibagi bahwa ini adalah kecil, sedang, besar, atau pendek, sedang, tinggi. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia di-smoothing datanya. Kalau ada noise, noise-nya di-smoothing. Jadi noise-nya misalnya salary kemarin -10 dijadikan 0 gitu, agar data itu tetap bisa diproses. Atau nanti dilakukan satu proses clustering gitu ya. Jadi di sini smoothing itu dia akan mentransformasikan data tanpa mengubah makna data. Artinya kalau salary -10 itu kan sama aja salary itu nggak ada gitu ya, karena dia dianggap sebagai suatu noise, akhirnya di smoothing
Kemudian yang kedua masalah aggregation, nah seperti ini aggregation. Jadi dia mengelompokkan data ya, aggregation itu misalnya kayak gini nih, tobacco, gender male, overall, cavity and pharynx ini datanya apa lagi nggak tahu. Nah untuk gender male segini, coba kita lihat tobacco ada untuk female nih, female segini. Maka dia kelompokin nih, yang untuk tobacco male, cavity and pharynx-nya female segini. Nanti yang alkohol male female, ya fruit and vegetable male female. Jadi data yang ini, ya ada 26 data ini dia, kelompokkan menjadi seperti ini ya, karena di sini ada gender male dan female. Jadi dia kelompokkan menjadi, male dan female di sini. Nah misalnya kayak ini nih, pos monopause, kalau male 0, kalau female 0. 0 itu memang berarti saat dikelompokkan dia memang tidak terdapat di sini gitu. Nah ini kan cuman merubah bentuk aja ya tanpa mengubah makna. Ini agregasi namanya. Ya agregasi itu agak sulit dijelaskan tapi bisa dirasakan. Nggak penting efeknya. Oke lanjut ke generalization. Nah, apabila kita memiliki data dengan level yang rendah atau primitif, bisa kita ganti dengan level yang lebih tinggi ya. Jadi kita bisa juga menggunakan teknik-teknik diskritisasi ya, seperti binning kemarin itu bisa. Atau mengubah bentuk-bentuk data lah, ibaratnya di sini mengubah bentuk data. Misalnya itu gambar. Gambar itu kan pixel ya sejatinya. Di mana pixel itu kalau ingin kita olah, maka kita harus rubah dulu gitu ya. Ke dalam suatu nilai di mana dia biasanya memiliki nilai red, green, dan blue. Nah, RGB itu kan bisa direpresentasikan sebagai angka ya. Lalu ada lagi mungkin intensitas cahaya atau sinyal. Ya, sinyal diubah menjadi beberapa atribut misalnya. Yang lebih umum yaitu panjang gelombang misalnya atau rentang atau apa sinyal saya nggak tahu sih gitu. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, untuk pengolahan sinyal sendiri mungkin teknik, transformasinya kita bisa gunakan metode wavelet ya. Wavelet itu adalah algoritma ya atau metode atau teknik yang digunakan biasanya untuk mengolah sinyal. Nah, jadi sebenarnya wavelet itu dia akan mentransformasikan bentuk sinyal tadi menjadi angka dan sekaligus dia bisa mereduksi datanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, secara umum ya kalau misalnya kita hanya berbicara masalah data numerik dan kategorikal saja. Nah, ada 2 konsep hierarki nih. Ini mungkin dari data mining, dari data warehouse ya. Misalnya kita punya data numerik. Nah, data numerik. Misalnya usia, kita tahu bahwa usia itu data numerik ya. Usia itu ada 15 tahun, 20, 25, 30 dan seterusnya. Nah, apabila data mining, metode data mining kita pakai adalah metode naive Bayes, misalnya dia butuh data kategorikal, maka kita bisa kelompokkan dulu ya. Jadi usia itu akan diubah ke hierarki yang lebih tinggi. Misalnya anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, di mana anak-anak tuh biasanya punya rentang usia kan, antara 0 sampai 14, misalnya remaja itu 14 sampai 17, dewasa 17 sampai 40, sampai 55 usia produktif misalnya, dan manula itu 55 ke atas misalnya. Nah nanti semua data usia, misalnya kita punya 1000 record tuh data usia, kita transformasikan, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, atau manula gitu ya. Kemudian ada data nominal atau kategorikal. Nah, misalnya di sini ada nama jalan. Nah, kita bisa generalisasi nama jalan itu ke nama kotanya misalnya, atau nama provinsinya, atau nama negaranya. Kita bisa pilih berdasarkan hierarki yang mana yang kita inginkan. Karena misalnya kita ngomongin nama daerah misalnya, Cimahi lagi, Sumur Bandung. Nah, itu kan ada di mana? Ada di Dago misalnya. Ada di Bandung gitu ya, jadi kota. Misalnya Cihamplas itu di mana? Di Bandung. Jadi, kalau ada nama daerah misalnya Cihamplas, Sumur Bandung, terus Sadang Serang misalnya itu kita bisa kelompokkan menjadi itu adalah Bandung gitu ya, apabila itu memang diperlukan. Jadi dia mentransformasikan tetap, namun dia tidak merubah makna karena memang yang disebut tadi itu adalah memang di Bandung ya. Nah, jadi seperti itu ya generalization. Jadi kita bisa gunakan teknik-teknik diskritisasi
untuk mentransformasikan suatu bentuk yang berbeda dengan bentuk yang bisa dieksekusi komputer, atau kita bisa gunakan konsep hierarki untuk mengisi nilai, yang berlevel rendah ke yang berlevel tinggi gitu ya. Ya begitu pula sebaliknya ya, misalnya data kategorikal mau diganti numerik ya dibalik aja gitu ya. Misalnya datanya adalah anak-anak, berapa usia anak-anak ya kita ganti aja dengan range-nya. Misalnya anak-anak tadi 0 sampai 14. Nah, kita tinggal ambil yang mana? Nilai minimum, nilai maksimum, nilai tengah, nilai rata-rata gitu ya. Nah, nanti untuk anak-anak kita isikan dengan angka yang sama. Ya, kira kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya normalisasi. Nah, ini adalah proses penskalaan ulang ya dari suatu data. Jadi yang tadi rentangnya besar kayak tadi saya contohkan 50 miliar. Gede banget ya. Itu kalau dikaliin di komputer 50 miliar kali 1000 miliar, ngeheng komputernya. Yang 64 bit pun nggak bisa memproses itu gitu ya. Maka kita bisa skalain, jadi dengan rentang yang lebih kecil, misalnya tadi 50 miliar, jadi 50 ajalah ya, nanti nolnya berarti dia dibagi 1 juta, 1 miliar jadi 50. Nah, akibatnya apa? Semua data yang berkaitan dengan atribut yang sama itu harus dibagi 1 miliar semua. Nah, kira-kira seperti itu bisa ya. Nah, digunakan untuk apa? Mempercepat proses eksekusi dan tadi misalnya 50 miliar dikali 1000 miliar, rusak komputernya nggak bisa diproses. Jadi dan limitasi dari proses kalkulasi komputer juga. Nah, dalam proses normalisasi biasanya dilakukan penskalaan antara range 0 sampai dengan 1 ya. Bisa jadi nanti, di belakang koma itu bisa 10 digit gitu ya atau 20 digit. Nah, kalau itu tidak masalah. Nah, ada beberapa teknik normalisasi yang bisa ditawarkan. Yang pertama nilai min dan max. Min dan max ini bisa kita terapkan apabila kita ketahui nilai minimum dan maksimumnya dari suatu atribut. Misalnya tinggi badan nih, kita punya 100 record mengenai tinggi badan. Ya, kita tinggal cari aja minimal dari 100 itu berapa tinggi badannya, maksimal berapa, lalu masukin rumus ini. Ya untuk tiap-tiap record tadi ya, dari 100 record kita masukin di sini. Misalnya, tinggi badan minimumnya 150, maksimumnya 2 meter. Ya masukin aja tuh ada min, ada max kan gitu ya. Lalu V itu nilai yang sebenarnya. Ya jadi dia akan menjadi V action di mana V action itu adalah nilai yang dilakukan penskalaan. Artinya itu adalah nilai yang baru. Selain min dan max kita bisa gunakan juga teknik perhitungan Z-score. Nah, Z-score ini apabila nilai minimum dan maksimumnya tidak diketahui. Dia menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi aja. Dengan rumus itu aja ya. Jadi V nilai asli dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Atau penskalaan desimal, ya seperti yang kita lakukan tadi, misalnya 50 miliar, jadi 50 aja dibagi 1 miliar gitu misalnya. Ya itu juga bisa gitu ya. Atau dia, kalau ingin lebih bagus lagi kita cari nilai integer yang paling kecil lah, sehingga nilai V action itu lebih kecil daripada 1. Sehingga tetap memenuhi nilai 0 dan 1 ya untuk, range-nya. Nah dan lain-lain ya, teknik normalisasi ini ada banyak, jadi bisa menggunakan 3 ini atau kita gunakan yang lain. Untuk tiap atribut bisa kita perlakukan sama, bisa kita perlakukan berbeda ya untuk tiap atribut. Namun sebaiknya kita perlakukan sama aja ya. Ya tapi tergantung kalau ada atribut yang tidak diketahui nilai min dan max-nya nggak bisa gitu ya, maka kita bisa gunakan Z-score. Mungkin atribut yang lain kita lakukan proses untuk minimum maksimum, teknik minimum maksimum. Jadi tidak harus di semua sih. Jadi kita bisa analisa per atribut. Jadi apabila kita memiliki 10 atribut tipenya numerik, di mana penskalaannya itu besar hingga mempengaruhi proses kalkulasi, nah kita bisa pertimbangkan teknik-teknik ini. Nah kemudian berikutnya adalah atribut construction. Nah di sini adalah derive atribut. Misalnya kita punya atribut panjang dan lebar. Kita masukin tuh 2 atribut. Maka sebenarnya kita bisa bentuk atribut baru yaitu area, di mana area itu adalah perkalian antara panjang dan lebar atau height dan width. Maka dia akan membentuk atribut baru. Pembentukan atribut baru ini tujuannya adalah sebenarnya untuk membuat suatu kesimpulan tambahan gitu ya dalam proses preparation data ya intinya.
di mana mungkin, hasil daripada data atribut ini nantinya kemudian akan berpengaruh pada, hasil dari data mining-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Misalnya kalau kita masukin hanya ting pa eee, leb tinggi dan lebar saja misalnya, mungkin yang berpengaruh itu dominan tinggi, lebar tidak. Padahal kalau dikalikan ternyata area itu mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak hanya di tinggi atau di, lebar saja. Nah, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya atribut construction ini kita bisa tambahkan ya dalam, atribut yang kita nanti akan pakai di, data mining gitu ya. Menambahkannya bisa berapa banyak? Bebas gitu ya. Nah, tinggal nanti, masing-masing atribut itu disertai alasan penambahannya dan bagaimana cara mendapatkan nilainya. Biasanya atribut construction itu bukan tiba-tiba simsalabim ya, tapi dia adalah derived atribut jenisnya. Di mana suatu atribut itu dikonstruksi atau dibuat dari nilai atribut-atribut yang lain. Baik, jadi itulah tadi 5 ya pendekatan dari transformation data sehingga kita bisa melakukan proses yang ini tadi nih 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga kita bisa mengeksekusi knowledge discovery from data. Nah, setelah itu data yang tadi preproses data akan berubah menjadi transform data nanti akan kita olah dengan proses data mining, entah itu klasifikasi, cluster, atau asosiasi, dan itu akan menjadi suatu pattern. Kemudian pattern itu kita evaluasi dan kita interpretasikan, maka dia akan menjadi suatu knowledge. Ya, sebelum itu kita mungkin bisa balik lagi, kita bisa melakukan berbagai percobaan, ya entah itu di teknik data mining-nya, entah di transformasinya, entah di processing-nya, atau di data selection-nya. Oke, sip. Oke, jadi kita tinggal minggu minggu depan, video berikutnya kita nanti akan membahas tentang, proses data mining dan tekniknya. Oke, sekian ya dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.